masih bertahan teman-teman. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua, teman-teman semuanya. Kita di sini tertawa bareng-bareng, bahagia, gembira bareng-bareng, bukan menertawakan atau mengungkapkan kemarahan terhadap sesuatu, tapi di sini kita justru menemukan diri kita menjadi manusia yang sejati, kan gitu. Seperti halnya tema Madani Film Festival yang diangkat tahun ini kan tentang miskat gitu ya. Kalau teman-teman di awal tadi sempat membaca mukodimah gitu kan, kita kan mengawalinya dari surat An-Nur 35 gitu. Ini kan salah satu ayat yang Cak Nun sendiri sangat favorit dengan ayat ini. Karena banyak sekali edisi-edisi Maiyahan itu dulu, terutama di medio 2013-2014, ayat ini sering dibawakan di beberapa edisi, termasuk di Kenduri Cinta juga saat itu. Termasuk kemarin akhirnya ketika Reboan, kenapa akhirnya kita memutuskan mengambil judul ini, itu ya karena terinspirasi dari An-Nur ayat 35 itu sendiri. Bagaimana miskat di ayat An-Nur 35 itu adalah satu simbol gitu kan. Satu simbol tentang tempatnya cahaya itu sendiri. Tapi yang kemudian kemarin kita temukan ketika diskusi di forum Reboan adalah bahwa bagaimana agar kita sebagai manusia itu seperti minyak zaitun di ayat itu. Yudi'u walau lam tamsas hunar gitu ya. Dia berkilau tanpa dipantik cahaya gitu. Jadi tanpa dipantik oleh api gitu. Minyak zaitun itu bisa berkilau tanpa dipantik oleh sesuatu yang memantiknya sehingga dia bisa berkilau. Yang kemudian kita mencoba menerjemahkan pada salah satu hadis Rasulullah adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Gitu. Sebaik-baik manusia adalah dia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Gitu. Bermanfaat itu kan gak harus yang sifatnya materi gitu ya. Kadang kita bisa hadir bagi teman kita ketika teman kita punya masalah yang berat, sekedar menjadi teman mendengar gitu ya. Tempat mencurahkan cerita gitu. Atau bisa yang lebih material misalkan. Ketika kita bisa membantu saudara kita dengan uang misalkan. Itu kan juga menghadirkan manfaat. Tetapi yudi'u walau lam tamsas hunar itu coba kami bukan tafsirkan ya. Coba kami tadaburi juga bahwa kita menjadi manusia yang bermanfaat itu bagaimana caranya agar bisa bermanfaat tanpa pamrih gitu. Jadi dari An-Nur 35 itu kita mencoba mengambil garis besarnya di situ gitu. Jadi begitu Mas Karim mengantarkan sesi kedua ini, mau tanya jawab atau bagaimana? Monggo Mas Karim. Karena kita sudah dapat guyuran banyak sekali cahaya tadi narasumber kita, saya pikir tadi sudah dipantik dengan curhat, ini waktunya untuk respon balik lah. Kita, ini forum tradisi, forum intelektual kita. Jadi dua arah. Diskusi dua arah. Ya. Syukur-syukur kalau ada yang mungkin juga bukan bermaksud untuk mengkotak-kotakan, artinya malam hari ini narasumber kita berasal dari beberapa keyakinan yang berbeda dengan kita. Siapa tahu dari teman-teman juga ada gitu. Jadi nggak apa-apa walaupun dimulai dengan assalamualaikum ya nggak apa-apa gitu. Ini akan ada jamaah baru, jamaah Ma'iyah Konghucu. Komandannya sudah di depan. Jamaah Ma'iyah Buddhis juga siap menampung. NU garis lucu sudah terbentuk juga. Ini Konghucu garis lucu banget. Ya teman-teman angkat tangan. Yang tadi udah gantian. Masalahnya kalau Ma'iyah Konghucu udah pasti sedikit orangnya. Oh iya. Oh ding. Tapi banyak Pip yang jomblo banyak di sini, tenang. Ya silahkan maju sini. Sini 2 orang, sebelah sana 2 orang. Silakan. Ini jamaah Ma'iyah apa ini? Gak ada yang cewek nih. Oh, Gaib. Ada yang perempuan nih. Habib minta yang perempuan. Ya Mbak, maju Mbak. Ayo. Yang cewek satu lagi.
Mbak, Masa maju di Mbak. panggung cowok semua ini. Oh, iya. All male panel. Biar agak Kita bercahaya. butuh suara perempuan. Dibuka dulu dikit biar bercahaya. Ya. Yuk, silakan Mbak, maju Mbak. Pokoknya nanya apa saja, seenggak mutu apapun, nanti jawabannya pasti keren-keren. Aturannya gitu, Bipande. Yuk, karena perempuannya cuma satu orang, jangan dipermain gitu Mas Fahmi, kasihan. Ada dua, itu satu lagi tuh. Ada spesial lah kalau ada cewek satu Monggo lagi. Pak. Yuk, geser ke sini. Yang perempuan dulu Mas. Biar agak seger. Biar percaya. Sip, silahkan langsung perkenalkan diri dan curhat boleh tapi nggak usah panjang-panjang ya. Iya. Biar nggak redup cahayanya. Insya Allah. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pipit. Ya setelah beberapa tahun akhirnya saya balik ikutan lagi KC. Karena udah jadi ibu kan susah ya kalau kemana-mana dan alhamdulillah malam ini bisa ketemu lagi dan feel at home ya di sini. Ketemu teman-teman semua dan narasumber. Terima kasih. Mungkin sebenarnya udah lama pengen nanya soal ini sih, terutama mungkin Mas Abrang bisa menjelaskan dari sudut pandang fisika ya. Cahaya dilihat dari perspektif atomik, kuantum. Yaudah, yang lain sementara gak usah nanya lah, panjang ini. Panjang inilah, yang lain gak usah lah. Enggak, cepet kok. Pak, saya nyesel loh ngundang Anda Pak. Maaf deh. Saya yang memperjuangkan aspirasi Anda loh. Anda malah nanya ke Sabrang dan panjang loh. Habib boleh jawab, Habib juga boleh kok. Itu lebih parah Anda ngejebak saya. Saya suruh jawab sesuatu yang saya gak tahu loh. Jadi gimana, jadi nggak nih? Saya tahu atom tapi pakai ain. Fisika ala Madura kalau Habib nanti. Gini, dari tadi penjabaran. Tapi saya dilewatin. Oh iya Mas Hensa. Saya juga kecewa ini makin lama. Sudah ada 3 laki-laki yang kecewa hari ini. Jadi gimana nih, jadi nggak? Oke. Jadi pas saya ngedengar semuanya, terus kok saya berasosiasi ya ketika mendengar penjelasan yang luar biasa dari semua narasumber. Tolong dibetulkan ya Mas Abrang ya. Jadi kalau sepemahaman saya yang sangat pendek ini, atom dalam cahaya dalam perspektif kuantum itu kan adalah manifest, impact dari perubahan medan elektromagnetik yang kita sebut sebagai foton. Dan foton itu bentuknya diskret, kuanta, anak tangga gitu ya. Tidak gelombang, tidak satuan yang kontinu. Begitu ya sepemahaman saya. Nah, jadi saya pikir cahaya itu mungkin memang bukan dicari, tapi betul dihadirkan gitu. Karena dia adalah impact Tepuk tangan dulu dong buat panitia. Impact dari medan elektromagnetik yang berubah. Bisa transisi elektron terjadi, kemudian terjadi foton. Dan foton tuh bentuknya diskret. Nanti mungkin Mas Abrang bisa menjelaskan ya. Tapi saya pikir, maaf ya. Mbaknya guru fisika ya? Enggak ya? Enggak, jadi pemenang Nobel tahun ini baru diumumkan kemarin itu 3 orang adalah profesor di bidang kuantum. Jadi saya pikir ini ilmu yang teman-teman juga bisa memahami, bisa mengulik ya. Karena buat saya ini menakjubkan sekali. Jadi kalau dari POV atau perspektif itu cahaya berupa diskret atau foton gitu yang digaungkan, dinamai foton gitu di zaman Einstein itu. Berarti kan sesuatu yang bisa kita bikin sedikit demi sedikit. Artinya kita bisa menghadirkan cahaya itu nggak langsung yang bung gitu ya. Tapi dengan kita memulai dengan kebiasaan baik kecil demi kecil. Dan itu mungkin akan menjadikan cahaya yang luar biasa gitu. Dan menurut saya salah satunya tadi bahasan Habib juga bagaimana sains dan agama. Saya suka sekali dengan sains dan semakin saya mengulik, saya bukan saintis, background saya juga bukan saintis, tapi semakin saya mengulik, saya semakin ketemu gitu ya, bahwa tidak ada dikotomi, tidak ada dualisme, tidak ada polarisasi antara spiritualitas dan sains gitu ya.
Jadi ini akan ketemu pada akhirnya dan semakin kita melihat itu semua, semakin kelihatan bagaimana cahaya di alam itu bekerja dan cahaya bekerja juga di di diri kita sendiri gitu. Tolong dielaborasi ya Mas Sabrang ya, takutnya saya salah pemahamannya dan mungkin para narasumber yang lain juga bisa menambahkan. Mas Hensat itu ngerti itu atom-atom itu. Oke, mungkin itu aja sih. Takutnya saya disemprot lagi sama Habib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Mbak wabarakatuh. Pipit kerja atau kuliah? Saya ibu rumah tangga. Oh ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga aja kayak gini Ibu rumah tangga itu harus pinter. Wih, Harus. harus loh. Harus. Wajibnya ain ya? Ain, Beb ya? Oh, wajib. wajib ain. Fardu. Mbak, kita persilahkan dulu. Seganas Mbak Pipit enggak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erni, lama juga nggak bertanya. Mungkin ini tadi ke trigger sama kata berani tahu tadi dari Mas Sabrang. Sempat udah baca mukadimah dari teman-teman penggiat gitu. Terus juga ada kegelisahan tentang cahaya. Cuman pas baca yang dibahas tentang gelap terang, yang tadi saya gelisahkan itu adalah cahaya kan macamnya juga banyak. Ada yang remang-remang kayak gitulah istilahnya. Nah di sini itu kadang kan makna dari remang-remang ini sendiri yang saya maksud itu lebih ke persimpangan gitu loh kan. Kita hidup kan nggak hitam dan putih gitu loh, seperti kayak cahaya nggak hanya terang sama gelap gitu. Nah ketika kita pada titik di persimpangan yang mungkin dalam tanda kutip itu remang-remang, karena saya bukan ibu rumah tangga belum, jadi buat kayak saat kayak kita mengalami posisi persimpangan itu untuk menemukan cahaya itu apa sih yang baiknya dilakukan kayak gitu, mungkin bisa sudut pandangnya juga dari semua narasumber gitu buat jadi insight aja, kira-kira seperti itu aja. Terima kasih. Ini persimpangan milih jodoh atau gimana Mbak Erni? Oh semua hal, tapi disamarkan ke semua hal, sebenarnya milih jodoh. Oke. Mas Sabrang ahlinya. Mas Sabrang kabeh ya. Yuk Mas sing guyang-guyu dari tadi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas dari Jakarta Timur. Sebelumnya sebuah kehormatan bagi saya bisa duduk sedekat ini dengan para tokoh intelektual, tokoh agama, terutama cucu Nabi yang ada di depan kita ini. Ya. Biasanya setelah ini pinjem duit. Ya, tema menghadirkan cahaya ini mengingatkan saya perjalanan saya menuju kenduri cinta di 7 tahun lalu. Saya bisa hadir di dalam forum kenduri cinta itu tidak serta-merta langsung hadir tanpa alasan dan lain sebagainya, karena pada saat itu saya bisa hadir di kenduri cinta pertama kali karena seminggu sebelum hadir pada saat itu saya bermimpi didatangi oleh Cak Nun, Gus Dur, Sujiwo Tejo, dan Gus Mus. Saya tidak ingat betul peristiwa yang saya alami di dalam mimpi itu, cuma yang saya ingat beliau berempat hadir dan saya ada di sebuah desa dan ada beliau berempat seperti itu. Nah, kebetulan karena kenduri cinta dalam perjalanannya juga menghadirkan banyak cahaya kepada diri saya dan kebetulan juga ada cucu Nabi di depan saya. Jadi mungkin nanti pasca ini saya bisa meminta air doa kepada cucu Nabi supaya supaya makin banyak cahaya-cahaya yang hadir buat kehidupan saya. Semoga masih yakin minta air ya. Iya, Mas Fahmi, betul. Oke, jadi soal menghadirkan cahaya itu saya teringat dengan matahari.
matahari ini kan dia tentu terbit dari timur, ya kan? Yang dari barat. Tetapi begini, tadi kan sudah dibahas oleh para Gus, Habib, kemudian tokoh-tokoh yang lain dan juga oleh Syekh ya tentang cahaya hadir di dalam kehidupan bahkan dari dalam diri kita dan lain sebagainya. Yang ingin saya sampaikan di sini dan mungkin hal ini jarang dibahas di dalam forum-forum yang lain gitu. Mungkin hal ini hanya dibahas di dalam forum-forum yang sempit. Saya menganalogikan cahaya itu seperti matahari tadi. Dia terbit dari timur, cuma kalau kita melihat dari sebuah tempat yang bernama Indonesia, rasa-rasanya tempat pertama kali matahari muncul itu dari timur, namun orang-orang yang ada di sana itu jarang sekali untuk mendapatkan cahaya. Nah, Wong udah ada cahaya Bahlil terbit dari timur. Ya apa? lalu begini, itu kan untuk personal Bib, tidak secara keseluruhan. Nah lalu ketika orang-orang yang ada di sana ingin menghadirkan cahaya bagi dirinya sendiri, itu dituduh sebagai separatis. Sebagai orang yang ingin melawan terhadap negara. Padahal ya negara sendiri yang mengambil cahaya dari mereka gitu. Ya, jadi pertanyaannya bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh saudara-saudara kita di timur kalau mereka saja ingin menghadirkan cahayanya mereka sendiri, tapi mereka ditentang, mereka dicap sebagai teroris dan lain sebagainya. Mungkin itu pertanyaan, terima kasih. Ya, mohon maaf pada para intel yang malam ini hadir. Makasih Mas Dimas. Sampean kerja atau kuliah? Saya kebetulan kerja sambil kuliah. Ini kayak korun nih, kuncinya banyak sekali nih. Juragan apa sampean? Makasih. Saya pikir tanya tinggi sekali, ditemui Cak Nun Kudus segala macam. Minta suwo itu ujungnya. Suwo air. Sampean rendah hati sekali. Yuk kita tuntaskan sebelah sini dulu nanti Mas Fahmi. Assalamualaikum Mas, sini dulu. Sabar Mas. Ya Mas. Sampean ndredeg tadi ya. Sampean jangan ndredeg ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, sibuk banget Gus. Saya mau sedikit, nama saya Ali, saya dari Sampang loh Gus. Awakmu iki Sabrang dibilang ateis. Habib Ja'far dituduh Syiah. Karepmu iki opo lho? Iya ngono. Saya dari Sampang Gus, ingin menanggapi yang tadi. Ya memang ini sebagai nanyanya habis ini. Ini klarifikasi supaya kemudian tidak melahirkan stigma negatif baru gitu. Ya perihal tadi Gus Sabrang yang dilarang untuk naik ke panggung karena ateis segala macam sejenisnya itu gitu teman-teman, hanya sebagai disclaimer ya kan ya. Memang di daerah situ Sampang dan kawan-kawan gitu ya teman-teman. Nah itu merupakan stigma baru tuh. Blok M katanya, Blok M. Waduh, apalagi. Nah, jadi supaya stigma itu tidak menjadi hal baru yang kemudian lahir, memang di Madura itu, khususnya Sampang dan kawan-kawan gitu ya teman-teman, masih dalam proses adaptasi terhadap realitas modern yang saat ini berkembang. Itulah kenapa Gus tidak diperbolehkan untuk naik ke panggung di situ. Wait, saya tak klarifikasi sedikit. Tunggu sebentar. Nah, proses adaptasinya ini sangat lambat, Gus.
Nah, boleh ditanggapi. Enggak. Apa namanya? Saya di sana tetap naik panggung. Enggak masalah karena ada teman-teman di sana yang membela. Jadi enggak terus semua Sampang enggak boleh saya naik. Ada perbedaan pendapat. Tapi saya tetap naik panggung karena orang-orang Sampang kuat membela saya sehingga masuk tetap naik ke atas panggung. Itulah yang menjadi nilai tambah. Jadi jangan dianggap umum ya kawan-kawan ya. Gus Habib. Dukung apa? Tapi kemudian saya mau berlanjut ke apa yang mau sampaikan. Kemudian saya bertanya gitu ya, apa belakangan ini gitu ya di media sosial khususnya bukan banyak sih, lagi ramai belakangan ini perdebatan bagaimana seorang santri. Nah saya kebetulan santri gitu ya. Seorang santri memperlakukan gurunya dengan penuh takzim. Nah di salah satu postingan itu ya. Nah di situ saya langsung menyoroti kolom komentar gitu. Ada yang menganggap berlebihan, bahkan gitu ya, sampai dicap sebagai feudal gitu, feudalisme gitu teman-teman. Nah lucunya kita hidup di zaman yang katanya ingin menghadirkan cahaya pengetahuan gitu. Nah lucunya, akhirnya saya diterima di sini. Nah di saat kita mau menghadirkan cahaya gitu ya, katanya cahaya pengetahuan gitu, tapi justru sibuk memadamkan cahaya adab di situ. Nah kita kadang-kala memuja kebebasan berpikir, tapi kadang kita lupa bahwa kebebasan tanpa penghormatan hanyalah bentuk baru dari kesombongan. Gitu. Yang keras ngapa? Nah sekarang orang tampaknya lebih mudah tersinggung oleh keadaan hati, kerendahan hati dan sejenisnya. Daripada oleh kesombongan yang dibungkus dengan dalih rasionalitas gitu. Nah padahal dalam banyak tradisi Nusantara adab itu bukan penjara tapi lentera gitu ya. Bukan tanda tunduk tapi tanda sadar akan sumber cahaya yang lebih tinggi seperti yang disebutkan tadi itu. Nah pertanyaannya saya mau coba meminta perspektif khususnya Habib, khususnya dari itu, ya. Apalagi perspektif dari Konghucu dan Bante Buddha gitu ya. Bagaimana kemudian seharusnya kita memahami batas antara adab dan feodalisme tersebut dalam relasi santri dan guru, agar kemudian kita tidak salah memadamkan cahaya hanya karena hanya karena silau oleh logika dan modernitas gitu. Mungkin itu. Tapi tadi saya mau menanggapi juga nih pertanyaan Mas Karim, bahwasanya beliau bertanya ada nggak cahaya yang negatif gitu ya, kalau nggak salah ya, asosiasi yang negatif. Mungkin saya lebih ke individunya ya. Saya bisa bilang Borsalino Kizaru, mungkin nanti bisa elaborasi dengan Gus Sabrang, Borsalino Kizaru dengan situasional saat ini, mohon dielaborasi. Cukup sekian. Dunia One Piece maksudmu? Yo, sing waras ngalah wis. Monggo Mas Fahmi. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Umar Ibnu Malik, dipanggil Malik. Saya datang dari Purwokerto, teman-teman. Lah ngapak maning, Kek? Kebetulan pernah mengundang Mas Abrang juga, menghadirkan Mas Abrang di sana bareng Mas Abrang, dan ini terhormat sekali bisa bareng Habib Jafar juga dan narasumber yang ada di sini. Gue. Iya. Iya. Gila ya gue dilewatin mulu men. Terhormat. Gue kurang gede apa coba? Gede badan doang. Iya, jadi
Saya datang di sini teman-teman sebelumnya karena saya mengikuti sebuah kegiatan di Kemenak yang membahas tentang moderasi beragama gitu. Saya datang ke sini karena ternyata yang saya dapatkan justru moderasinya ada di sini gitu. Jadi waktu saya di Kemenak dari kemarin itu kita belajar tentang moderasi beragama dan itu menghadirkan beberapa narasumber, tapi narasumbernya Islam semua teman-teman. Jadi saya datang ke sini biar ada multikulturalnya gitu. Kan harus Kementerian Agamanya kan Kementerian Agama Islam. Ya moderasi beragamanya ya beragama Islam juga. Harusnya Mas Dadang ngikut nih harusnya. Nah, saya datang ke sini tentunya untuk menjemput cahaya niki karena salah satunya temanya juga merujuk kepada cahaya. Ini saya tetap kaitkan dengan tadi soal moderasi beragama. Ini yang bisa dikaitkan dengan beberapa perspektif narasumber tentunya. Saya berpikir kalau ketika saya belajar di bareng teman-teman waktu saya di Kemenak itu mengenai moderasi beragama, mengenai toleransi dan juga mengenai perbedaan keberagaman gitu ya. Saya mendapati kalau misalnya keberagaman ini perlu disatukan kayak gitu. Nah, yang saya pelajari di situ agak berbeda dengan apa yang saya pelajari juga secara otodidak tentang keberagaman. Memang ya sudah beragam itu ya sudah berbeda saja gitu. Artinya ketika menghargai nggak perlu disatukan untuk menjadi satu homogen seperti itu. Nah saya pahami seperti itu mungkin bisa jadi sebuah hal yang kontradiktif ketika kita membicarakan sebuah kesatuan dari perbedaan multikulturalisme itu gitu. Nah saya ingin bertanya soal itu tadi Mas Abrang dan para narasumber. Jadi mengenai perbedaan mungkin ini sudah bisa dibahas tapi karena saya ingin belajar. Perbedaan itu sebetulnya memang perlu kita jadikan satu kaitannya dengan ini forum seperti ini kaitannya dengan sebuah mungkin konvergensi ya antara perbedaan itu jadikan sebuah satu hal gitu. Nah dari hal itu apakah sebenarnya kontradiktif ketika perbedaan itu perlu disatukan atau biarlah berbeda dan biarlah menjadi sebuah etnis, entitas dan yang kita tahu dan kepercayaan dan keyakinan yang sudah sewajarnya saja gitu. Nah, saya ingin membahas itu mungkin pertanyaannya lumayan filosofis jadi bisa dibahas secara filosofis atau konkret juga. Gampang Mas, sampean masih jomblo atau udah? Jomblo. Oh, ya pantes. Nyari yang cocok disatukan, beda tapi bersatu tuh Mas. Oke. Ya. Makasih Mas. Yuk lanjut. Ya nanya itu gini loh, filosofis, nanya fisika mbaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya santri YouTube, Gus. Jadi selama ini saya nggak pernah hadir, ini baru pertama kali. Namanya siapa Pak? Oh ya, nama saya Nur. Tadi Pak Adi saya udah kasih KTP saya. Sebelum ini nyala, tadi saya pas banget saya hadir di sini gitu loh. Cahaya kok nanya itu. Nah. Tadi saya mau merespon suara-suara Cahaya tadi kan. Kayaknya saya nggak jadi merespon, cuman saya mau mengingatkan bahwa kita ini khalifah yang menanam, memanen, dan menjual. Dan tiga-tiganya ini udah dikuasai teknologi barat. Dan satu-satunya kita yang bisa lakukan cuman belanja, membeli. Bahkan membuat pun kita jadi pekerja. Nah itu yang menjadikan Cahaya ini kayaknya nggak terang-terang. Jangan hiraukan dulu, Mas. Lanjutkan. Yuk. Oh, iya. Enggak, tadi memang suara gangguan itu memang harus ada gitu kan. Itu untuk melatih saya. Saya kan baru pertama kali di sini. Saya itu merespon tadi kekhalifahan dari Mbah Nun yang
didawuhkan dari tadaburnya, yang menanam itu, yang kedua sona'ah, yang ketiga sina'ah. Ya, yang ketiga tijaroh. Yang pertama? Oh ya, ziro'ah, menanam. Nah itu benar-benar saya pahamin, saya nggak bisa menanam lagi karena saya nggak punya tanah. Saya nggak bisa teknologi atau apa, paling-paling saya bisa membeli teknologinya. Saya nggak bisa menjual, hampir nggak bisa menjual karena saya harus menjual, harus pinjam 200 T-nya itu. Purbaya. Iya, Purbaya itu. Itu 200 T itu sangat-sangat kita waspadai. Kita itu mau pinjam yang 200 T itu untuk produksi apa untuk konsumsi, karena produksinya udah nggak mungkin. Itu yang bikin cahaya saya itu benar-benar, saya mau ke sini itu mau merespon, ya udahlah kalau memang kesempatan itu cuman tinggal pasarnya aja. Kenapa kita nggak balik lagi ke diri kita? Sebenarnya kita itu sudah memalingkan mata kita, mulut kita, hidung kita dari keberadaan Tuhan. Kita udah memalingkan. Makanya Mbah Nun itu sering, kita itu udah ditipu. Pandangan kita itu udah dialihkan. Bahkan di YouTube aja. Saya terakhir melihat YouTube kemarin itu selain kajian-kajian Mbah Nun atau yang lain, karena yang sisanya itu suara tadi, berisik tadi. Saya memurnikan suara itu untuk saya, bukan untuk mata saya, bukan untuk mulut saya, bukan untuk telinga saya. Itu untuk sementara waktu, karena saya udah kehilangan kesempatan. Saya butuh pemimpin, makanya saya hadir di sini kemarin itu saya lihat di YouTube judulnya terima kasih Bu Ibu Pertiwi. Coba gimana lagunya? Coba. Terima kasih. Ya, saya hanya merespon apa tadi kemarin, terima kasihku Ibu Pertiwi itu saya maknai sebagai saya kehilangan Mbah Nun nih. Saya kehilangan pancaran cahayanya itu sendiri, sedangkan cahaya Mbah Nun itu benar-benar bisa memaknai, bahkan dimaknai oleh pendengarnya. Itu yang kosong. Ya udah kalau kepanjangan nanti. Saya baru pertama, sorry, saya baru pertama. Sungguh itu cahaya yang kita Gak perlu dijawab, gak nanya kok beliau. Iya. Enggak, kita dari tadi nunggu cahaya kesadaran itu bahwa sudah terlalu panjang, Mas. Tapi luar biasa, beliau mengingatkan. Tapi ada pertanyaannya enggak? Enggak emang. Enggak apa-apa, kalau enggak apa-apa, pernyataan aja. Pernyataan? Enggak maksudnya, bukan. Maksudnya, ini kan dari panjang nih, ada pertanyaannya enggak? Kalau ada pertanyaannya, monggo langsung. Enggak pertanyaan ya? Ya, pertanyaannya, saya kesini mau mengajak teman Ma'iyah untuk mengikrarkan diri bahwa keputusan pertanyaan. Oh iya, sabar Syekh. Pertanyaan tuh emosi nih gue. Mau ikrar, terus pertanyaan mau diajak atau enggak gitu. Enggak. Mari kita awali dengan kata tanya. Kata tanyanya bagaimana, apa, siapa, atau apa. Ayo. Yuk kita sepakati dulu. Kata tanyanya apa?
Gini mau jadi negara maju. Ayo, Pak. Bagaimana kalau kita sepakat? Sepakat? Loh. Sampean iki goblok. Itu pernyataan yang tadi cuman dia kasih kata tanya di depannya. Goblok arek-arek ini. Jancuk. Nah, terusin. Bagaimana kalau kita sepakat? Apabila jikalau, misalnya hari ini, silakan teruskan. Bagaimana kalau kita sepakat? Mbah Nun sebagai pilihan pimpinan kita untuk kemajuan Indonesia. Ya, bagus. Ayo tepuk tangan lagi. Terus sampean jadi apanya, Mas Nur? Saya jadi penumpang perahunya. Enak erek. Maksa orang jadi pemimpin malah jadi penumpang. Iya. Karena pemimpin itu dipilih bukan dipilihkan. Oh, iya. Oke. Prematur ya, prematur. Terima kasih, Mas. Gitu Bante, Bang Kris, ini kegelapan-kegelapan jamaah itu memang luar biasa. Ini orang-orang yang sangat humble, yang mengaku dirinya bodoh gelap. Tapi saya bisa masuk Islam lama-lama. Beb, berhasil satu lagi, Beb. Enggak, kita dari tadi ngomongin tentang kebodohan ya. Terus tiba-tiba, wah kalau gini saya bisa masuk Islam. Berarti kan Islam agama. Kita urutkan ya. Tadi sudah ada kata kunci Purbaya kan? Keluar juga. Yo Bang Isa langsung. Oke, siap. Siap sandalnya, siap. Sandal siap. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Marilah sebelum saya memulai kita membacakan surat Al-Fatihah. Bismillah. Amin. Teman-teman. Jangan Jokowi gitu loh, Bib. Ini zamannya Pak Prabowo kan, minggu depan Pak Prabowo ulang tahun. Oh. Tanggal 17. Maka tadi saya pikir ini mau tanggal 17 saja. Proposal ya? Ya. Teman-teman ini bicara cahaya ya. Seorang Henry Satrio tuh pertama kali diundang ke sini. Saya ngerinya bukan main. Kenapa? Karena saya harus bicara di depan teman-teman yang semuanya cerdas. Bahkan maju ke depan pun gak punya pertanyaan sebetulnya. Itu kan tandanya cerdas sudah. Kenapa? Karena dengan maju ke depan saja, itu sudah bisa masuk YouTube. Bayangkan, begitu YouTube-nya keluar, lo nonton ada gue. Yang depan-depan gak usah, langsung ke belakang aja. Itu artinya jamaah maya itu kan cerdas-cerdas. Nah, makin lama, setiap kali saya kesini, saya selalu bahagia. Saya tidak pernah pulang sedih, ngantuk ya. Tapi saya selalu bahagia, maksud saya kita ketawa bareng-bareng. Itu membuat cahaya-cahaya yang ada di tubuh saya. Ya sorry lah Brang, sorry banget asli. Saya tuh belum pernah loh sekecewa ini. Coba deh lo ngomong rasanya Sunan lo pergi gitu. Itu Sunan bos. Hanya seorang Sunan yang bisa merangkai kata-kata menjadi kalimat. Yang bila diberikan nada menjadi itu lagi. Enggak, dia balik lagi nih. Jadi cahaya-cahaya yang ada itu karena ya memang kita bertukar pikiran, saling
bertukar kebahagiaan, yang membuat secara tidak sengaja kita semua itu pulang ketawa-ketawa sebetulnya. Kapan lagi kita bisa ketawa-ketawa bareng dan gak ada yang merasa tersakiti. Kecuali pada saat saya ngomong, sunannya pergi. Tapi itulah cobaan. Jadi saya mengerti betapa sulitnya tadi, Mas siapa tadi namanya? Bertanya ya. Tidak punya pertanyaan, diwajibkan bertanya. Karena kesalahan tiba-tiba dia ada di panggung. Ingin masuk YouTube. Teman-teman ini ngomongin Purbaya ya. Kenapa kemudian Purbaya? Switch-nya kok cepet banget ya. Ini serius. Karena saya teringat almarhum Gandhi, gue belum ngasih teori hari ini. Jadi gini, kenapa kemudian Purbaya menjadi media darling, menjadi magnet pemberitaan, menjadi pembicaraan netizen. Dalam ilmu komunikasi ada namanya teori kognitif konsistensi. Itu yang dilakukan Purbaya hari ini. Jadi ada harapan dari kita semua untuk memperbaiki hidup dari kantong yang tipis menjadi kantong yang tebal. Purbaya datang, ayo kita kaya bareng-bareng. Kan itu perkataan Purbaya itu. Ini ada 200 triliun nih. Ngapain disimpan? Kita harus sebarkan ke rakyat Indonesia melalui bank-bank himbara. Bagi 55 triliun ke Mandiri, 55 triliun ke BRI gitu. Tapi kan pada saat disebut kita punya uang 200 triliun, kan itu kan ngerasa, wah bulan depan tajir nih gue. Itu yang dibawa oleh seorang Purbaya. Alhamdulillah. Allahumma sholli wali. Itu yang dibawa Purbaya. Dan tim medianya itu melakukan yang namanya self-presentation. Itu teori komunikasinya. Jadi self-presentation itu dimanapun dia berada, itu harus diliput. Harus digembar-gemborkan. Harus dihebohkan. Makan di kantin dihebohkan. Sidak ke Mandiri dihebohkan. Tapi itu kan hal-hal yang memang belum pernah dilakukan oleh menteri-menteri keuangan sebelumnya. Nah, mudah-mudahan itu bisa menambah sedikit cahaya hari ini. Nah, saya masuk ke pertanyaan fisika tadi. Saya sebagai anak FIS, gue anak FIS bro. Saya waktu lulus UNPTN tuh ngambil IPC. Tapi masuknya sosial, berarti gue geblek. Nggak, maksud saya nggak dalam jajaran teknis itu. Tapi memang tadi yang disampaikan Mbak Pipit itu betul bahwa cahaya itu muncul karena foton-foton yang bersinggungan yang akhirnya menimbulkan elektromagnetik. Yang gesekan-gesekan setiap atomnya itu menghasilkan cahaya, karena kalau gesekan cek gitu, menghasilkan cahaya. Dan cahaya itu cepat sekali. Sisanya nanti selesaikan Sabrang ya. Itu tadi tentang pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, jadi saya pikir begini. Kehadiran cahaya sebagai harapan itu, itulah yang sebetulnya yang diharapkan oleh kita semua. Salah satu teman saya mengatakan begini, Hen, lo percaya nggak kalau sekarang walaupun harga emas batangan melambung tinggi, susah dicari emas batangan itu. Itu dibuktikan. Punya duit sih nggak banyak-banyak amat ya. Tapi kita cek harga emas batangan di Antam dengan harga emas batangan yang ada di pasaran itu bedanya sampai 60 juta rupiah. Jadi kalau teman-teman beli emas batangan 100 gram di Antam itu harganya sekitar 222 juta. Tapi kalau di pasaran itu bisa mencapai 280-an juta. Itu bukan karena harganya memang segitu, tapi memang barangnya nggak ada. Jadi orang-orang sudah mulai mengkoleksi, mencari keselamatan diri masing-masing, kira-kira begitulah. Nah ini juga saya sampaikan di depan publik beberapa kali, bahwa ada dua variabel yang pemerintah harus hati-hati saat ini. Yang pertama adalah BBM yang kita sekarang mulai ngantri, yang kedua beras. Beras tanpa kita sadari itu naik harganya dan mulai jarang.
Tapi kata pemerintah nanti pertengahan Oktober ada stimulus. Stimulus tahu ya, stimulus. Ya semacam bantuan gitulah, bantuan ekonomi buat rakyat supaya katanya ekonomi kita supaya lebih baik. Gak usah dicatat, Bib. Nanti gue sampein aja ya. Tapi saya tersanjung loh kalau Habib sampai nyatet. Artinya kan perkataan gue penting. Seperti cahaya dalam kegelapan. Ya, ya jadi Kalau dikasih nada jadi lagu. Ya teman-teman, saya ulang lagi bahwa kenapa saya senang sekali hadir di tempat ini. Bukan karena tentang hanya ada YouTube-nya. Tapi bagaimana setiap pertemuan Mak Yah itu membuat saya bisa bahagia. Melupakan permasalahan-permasalahan yang ada di dunia. Sebelum sampai rumah. Tapi inilah kebahagiaan yang nyata dari sebuah judul yang namanya menghadirkan cahaya. Kalau buat saya, judul ini memberikan harapan buat seorang Henry Satrio bahwa Indonesia akan baik-baik saja dan akan lebih baik lagi ke depannya. Saya tadi barusan di belakang ngobrol sama Habib. Ini kira-kira akan seperti apa Indonesia ke depannya? Dijawab oleh Sabrang di atas panggung ini bahwa yang ada cahayanya hanyalah masa lalu. Masa depan itu sulit dijawab. Makanya tadi saya sama Habib nggak bisa jawab pertanyaan itu. Kira-kira Indonesia ini mau dibawa kemana? Tapi teman-teman gak usah khawatir karena yang pusing itu biar saya aja. Sama Nur. Berdua. Tos. Saya sama sekali tidak menyangka bahwa pertanyaan yang sangat sulit dijawab justru pertanyaannya Nur. Bukan pertanyaannya Mbak Pipit. Tadi kan awalnya keren tuh spektrum, foton, elektromagnetik. Waduh. Tapi itu semua sih di fisika terjawab ya mana Mbak Pipit. Terjawab itu semua kan. Nah bagaimana si foton-foton elektromagnetik itu bisa berguna buat masyarakat lah. Berguna buat kita semua sehingga kita bisa menempuh perjalanan dengan cahaya. Itu ada lagunya tuh, zaman dulu, Tommy J. Pisa. Seakan ku berjalan di balik awan kelabu, yang ada hanya hitam, yang ada hanya kelam. Aku melangkah dengan perasaan. Ya, itu memang nggak ada lagunya, nggak ada nadanya. Cuma minimal itu bercerita tentang keinginan seorang Tommy J. Pisa untuk mendapatkan cahaya. Gak apa-apa ya, bikin seorang Konghucu kebingungan. Keberanian untuk mengetahui nadanya sendiri. Ya. Jadi demikian teman-teman itu saja ya. Karena seperti kata Habib, kita harus memiliki kesadaran waktu bahwa kita sudah mulai bicara terlalu panjang. Demikian. Yang mana ini kameranya? Teman-teman semua, saya yakinkan Anda semua bahwa hadir di tempat ini memang untuk cahaya. Saya juga nggak nyangka saya bakal ngomong gitu. Oke Nur? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Isa. Ini baru satu yang merespon, tapi semua sudah bercahaya. Lupa dengan hutang-hutangnya. Kita lanjutkan. Ada 6 pertanyaan tadi Bang Kris. Mereka dulu aja. Oh. Kita kesimpulan aja. Siap. Lagi mikir dulu jawabannya ya? Siap. Boleh. Bang Kris silahkan direspon 6-6-nya Mbak Pipit, Dimas, Ali segala macam. Kira-kira yang inget dulu yang mana atau nanti saya ingetin lagi. Ya. Fisika kuantum, ada di persimpangan jalan tadi.
ada mimpi didatangi tokoh, ternyata minta suwuk. Moderasi beragama, ikut kursus nggak ada gunanya. Malah nemunya di KC, padahal nanya aja nggak bisa. Terus terakhir itu ada khalifah yang menanam, membuat, menjual. Ternyata tiga-tiganya nggak ada yang bisa. Sampai menyusun pertanyaan aja bingung. Kira-kira mau direspon, dijawab apa ini Bang Kris? Ya, silakan. Chris, kalau nyerah boleh. Boleh. Enggak, jadi kata suncu Bang, kalau kita lemah tuh harus tampil kuat. Gitu Bang. Oke. Ya pertama Mbak Nur ya. Mbak Nur. Enggak, tapi aku maksudnya yang Mbak, yang ibu rumah tangga tadi. Pipit. Mbak Pipit, sorry Mbak Pipit. Karena saya dulu punya teman SD namanya Nur Rohma itu. Secantik Mbak Pipit itu, jadi saya ingat Nur. Gitu. Ya soal apa kuantum segala macam, saya coba bisa meresponnya. Kalau dalam tradisi Konghucu itu yang disebut menggembilangkan kebajikan yang bercahaya, itu diksinya begitu kalau di Konghucu itu. Ya itu harus kita apa yang disebut dengan apa? Membina diri bahasa ininya. Bukan membinasakan Bante. Jadi self cultivation tuh. Jadi iya memang bahwa apapun itu kalau dalam bahasa ini chi itu energi positif itu yang akhirnya misalnya bisa tampak jadi cahaya atau getaran atau apapun itu yang positif kira-kira. Itu memang harus dibangun oleh diri sendiri kita, gitu loh. Bagaimana kita ini? Saya percaya para nabi awalnya juga, agama itu kan awalnya sunyi. Itu relasi pribadi kita sama Tuhan kita dengan imajinasi kita masing-masing tuh. Menurut saya begitu tuh, pendekatannya kalau di teman-teman Konghucu tuh. Nah semakin dia menyatu, semakin dia bisa balance dengan kosmos, dengan alam semesta. Kan kalau di Konghucu Tuhannya tuh nggak personal tuh ya. Jadi Tuhan itu kosmos tuh, alam semesta is part of ya it gitu. Jadi Tuhan tuh begitu. Jadi itu tergantung pada kita sendiri. Makanya tadi ketika saya bilang kita harus kayak kunang-kunang tuh kalau kita perhatiin tuh Mbak, dia pas mau mati sekarat aja, itu kan hidupnya nggak lama tuh. Tapi tetap dia kedip tuh. Effortnya tetap begitu tuh. Nah, dia yang bisa cultivation dirinya, bahasanya Konghucu gini, baru dia bisa berada di kanan kiri Tuhan tuh. Entah itu dalam keadaan mati ataupun tidak. Saya nggak bisa lukiskan memang karena saya belum pernah mati kan. Itu problem itu. Tapi kira-kira kita mau coba ke situ tuh. Itu sih saya yang bisa respon kalau yang Mbak Pipit. Terus minta suwuk tadi, ada nggak tradisi? Di Konghucu. Jadi di Konghucu tuh kita kalau pinjam istilahnya GERD itu Mas Abrang. Ada yang Konghucu tradisional, ada yang Konghucu santri, ada yang Konghucu abangan. Ya kalau saya pinjam analogi supaya gampang nih, tadi bahasa ya Mas yang kognitif itu tadi, ya kan. Konghucu tuh yang abangan, dia batu aja kalau keluar besok nomor togel, dia sembayangin tuh. Iya, ini fakta di lapangan. Tapi kalau yang santri, yang kayak saya, ya kan papa saya tuh kiainya Konghucu tuh kalau saya pinjam istilahnya itu. Saya ini Gus sebenarnya. Kalau pinjam istilah itu serius. Darah saya itu birunya biru Bianco Celeste itu, Lazio tuh. Ya. Gue jadi lupa tuh. Iya. Kalau di kita, bahasanya di kitabnya kan begini. Tiada tempat meminta doa kecuali kepada Tuhan tuh. Teman-teman Konghucu juga dituduh menyembah berhala. Gila apa itu, salah besar itu. Orang main ke kelenteng, teman-teman Konghucu berdoa pertama di paling depan, nggak ada gambar, nggak ada citra, nggak ada icon, nggak ada, itu kosong langit itu. Itu pertama, baru di dalamnya ada Kuan Kong, dewa-dewa segala macam, itu karena pengaruh agamanya Bante itu. Jadi, ya kan? Ya jadi Buddhisme di ini kan. Serius. Nanti Bante tinggal bantah aja. Serius. Di China tuh enggak, di dalam tradisi Konghucu enggak ada patung.
Cuma ada tulisan aja papan arwah itu Sinci nama, udah selesai. Gitu. Oh, Buddhisme kan banyak berkembang itu. Nah itu cuma dalam perkembangannya begitu jadinya. Kuan Im itu jadi cewek di Tiongkok itu. Padahal Avulikistefara itu cowok, itu maskulin itu, Bante. Iya kan? Iya, tapi di Tiongkok, Cina ini kan memang sangat pragmatis. Ini barang kalau cuan, dia rubah itu barang. Itu, orang-orang Tiongkok itu begitu tuh. Pokoknya harus cuan, kalau buat cuan dia nggak mau. Kalau nggak untung dia nggak mau. Gitu. Ya jadi, yang tadi balik lagi kepada yang santri dan abangan. Nah, cuman yang paling banyak yang akhirnya mengklaim dirinya jadi Chinese folk religion tuh. Nah, dia yang sembahyang segala macam tuh. Yang menyembah apapun itu tadi segala macam gitu. Nah, kalau yang Konghucu sebenarnya dia sangat kompatibel kalau kita mau gabungkan dengan Islam. Kita itu cuma nggak ketemu di sunat sama makan babi aja, Bos. Kalau secara hakikat saya sangat kompatibel dengan Islam tuh. Tapi Bang Ristan, kalau Feng Shui itu gimana? Ya kan Feng Shui itu rujukannya kan dari The Book of Change, kitab I Ching tuh yang bahas tentang perubahan itu. Di kesimpulan terakhir di kitab I Ching itu bunyinya begini. Selama kekuatan batin Anda lebih unggul dari apapun, maka keberuntungan tidak akan pernah meninggalkan Anda tuh. Iya kan, makanya saya bilang tadi kompatibel. Jadi Feng Shui, Hong Shui itu dicipuain aja sama ahli Feng Shui yang aku. Buat orang yang tidak percaya diri, bro. Ya orang yang gak percaya diri. Kalau di Konghucu tuh buji bugi siang telimli tuh. Jangan takut, jangan bimbang. Tien bersertamu tuh. Itu pasti hoki loh. Parah. Parah. Ngeri. Dia kalau ngerespon takbir jadi murtad dia. Aduh. Tapi kalau saya kan pribadi saya nih ya, saya tuh kan relasi Islam Konghucunya kuat kan, nenek buyut saya tuh Muslim. Ya saya tuh biasa tuh, saya kan garis Sunda itu kalau nyugu sembahyang sedekah 4 penjuru, 5 pancer itu kayak gitu pakai tuh kita terus muludan segala macam kita masih pakai tuh ritual itu. Karena nenek buyut saya Nyai Syariah. Saya kalau dari garis nenek buyut, saya keturunan Nabi juga Bib. Kalau saya harus paksa itu dikit, karena dari ya tapi kan ini kan sayanya nanti ini Mas Sabrang. Tapi kan kita punya ini. Itu nenek buyut saya itu cucu buyutnya Kisake. Kisake itu ditarik kalau di kuburan di nisan kami di Ciampea sana. Itu larinya ke Sunan Gunung Jati. Itu Bagus Abdullah Mustafa, saya bisa jelasin itu. Baru saya tuh. Cuma bedanya kalau dalam tradisi Tionghoa saya bukan marga dari Arab kan. Chris, lo kapan beloknya jadi kalau gitu? Nggak belok, inilah gua Konghucu Indonesia bang. Oh. Yang nggak dibuat-buat terjadi itu secara natural. Oh, inilah yang kadang-kadang teman-teman membuat stigma itu nggak fair menurut gua. Gua setuju tuh. Iya. Abang pasti setuju lah. Ya tadi balik lagi ya. Jadi nggak ada Hong Shui Feng Shui itu Bib kalau di orang Konghucu sebenarnya. Ya kalau misalnya yang pasti ada 5 unsur di kita tuh. Kim Bok Sui Hueto itu, logam, kayu, air, api, tanah itu. Kalau rumah kita di apartemen lantai 2-3 tanahnya kurang kan. Ahli Hong Shui gampang, bawa pot yang banyak isiin tanah. Supaya harmonis, supaya airnya banyak bikin akuarium, taruh ini ikan arowana sama koi. Ya belagu-belagu aja tuh dia. Iya kan? Gitu-gitu aja sebenarnya, itu supaya harmonis. Sebenarnya tadi balik lagi, kalau ya kitanya penuh dengan ketaatan, takwa kepada Allah gitu. Nggak usah ada yang takut gitu loh Mas Abrang. Enggak itu clear itu, di Konghucu doktrinnya itu. Itu. Iya sangat universal. Saya selalu pinjam istilah di Islam, cuman memang pendekatan di Konghucu, Anda nggak akan pernah bisa hablumin Allah tanpa hablumin Anas dulu. Pendekatannya itu kalau di Konghucu. Anda selesai di manusia dulu, baru you automatically udah jangan takut, Tuhan nggak mungkin keluar. Hukumnya itu udah pasti itu. Itu. Jadi kalau saya sebut itu saya hafal tuh karena saya SD-nya dulu SD Islam, diajarin sama gurunya. Wa ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Tadi kan. Jadi saya ini secara hakikat mungkin Islam, cuma belum secara syariat aja. Cuma yang kita perdebatkan kan syariatnya. Menurut saya kita udah ketemu. Menurut saya ya.
Ya tapi nanti tapi bahaya nggak ngomong gitu? Nggak, aman. udah Konghucu bahaya lagi. Pinggir jurang habis. Itu ya, kira-kira itu ya kalau dalam perspektif Konghucu. Udah lah ya, apalagi? Dimas itu pertanyaan cerdas, meskipun soal suwu. Tadi dia menceritakan tentang kita itu orang-orang timur itu orang yang hidup di matahari terbit. Oke. Tapi pada prakteknya orang yang paling sedikit mendapat cahaya. Ini analoginya banyak lah, kemajuan segala macam. Nah, apa sikap kita, Dad? Atau apa yang salah dari orang-orang timur? Nggak ada Dan yang mungkin salah, saya nambahin, benar nggak kalau Konghucu itu di timur sedikit atau bahkan mungkin nggak ada? Ada faktor budaya nggak ya? Jumlah gitu maksudnya? Iya. Pertama, Konghucu itu bukan agama misionaris. Buat Konghucu nggak menarik itu mengkonghucukan orang lain. Iya, itu paham. Itu paham. Karena pencerahan Anda, iya harus Anda dapatkan sendiri. Itu 3G itu, Gold, Glory, and Gospel punya gaya itu. Iya, padahal udah 4G. Iya. Di Konghucu menolak agama MLM, bos. Kita nggak prospek orang. Karena menurut kita, Anda kalau mau mencapai Tuhan Anda harus usaha Anda sendiri. Maka tadi Ariel langsung menjawab tadi yang pertanyaan, bagaimana respek kita feodalisme terhadap para guru-guru agama kita itu tadi. Di Konghucu semua orang dikasih sing yang sama. Sing itu watak sejati itu bahasanya. Jadi Kristen, Habib Ja'far, haknya sama. Persoalan dia sama nggak nyampe, salah satu nggak nyampe, itu urusan lu yang salah. Lu yang nggak mau memperbaiki diri, membina diri. Haknya sama, Tuhan itu adil, jadi fair tuh kalau di Konghucu itu fair. Jadi kita nggak ngaruh tuh Bib nanti darah biru apa cucu Nabi nanti kalau di Konghucu. Iya, karena yang diadu harusnya ya itu tadi, dia yang mendapat Tianming atau the decree of heaven atau mandat surga, dialah yang melakukan self cultivation dengan baik, yang menaklukkan dirinya sendiri tuh. Kalau di Konghucu gitu tuh. Itu yang bikin saya memilih Islam bukan Konghucu. Iya. Itulah baru takbir di situ, Bib. Gitu. Gitu, Mas. Jadi feodalisme segala macam tentu kita harus respect. Konghucu dituduh feodal, sama yang tua dia harus hormat. Tapi padahal bohong, itu barat aja punya bisa. Makanya tadi terkait ini, kita ini dicipuain orang barat, bos. Ya kan, karena kenapa misalnya mereka enlightenment mereka kalau misalnya agama bertarung sama sains segala macam. Enggak lah, itu narasi mereka kok. Orang kita, orang-orang Asia tuh orang-orang baik, jujur cengli aja, polos-polos aja. Kita nggak punya semangat ekspansionis. Memang nggak ada itu DNA kita, bos. Jadi nggak usah nggak pede sama kayak gitu menurut saya, Bib. Slow aja. Karena nanti kebahagiaan tuh bukan ukuran materi kok. Nah ini menurut pengalaman hidup saya. Ya kan? Orang yang udah punya Ferrari, pengen punya helikopter, dia pengen punya private jet, belum selesai, belum kaya dia. Kalau Bib, lo kalah bijak lo sama dia, Bib. Dari tadi belum ada tuh enlightenment kayak gitu, ini udah banyak banget ya. Bahaya nih kita nih. Bib, ini menarik, Bib. Nanti tolong ditambahin nanti ya, Bib. Habib lebih, enggak, Islam pasti lebih lengkap. Ya, maksud saya gini, Mas Kris. Maksud saya gini. Tadi yang menarik adalah tidak memperluas gitu ya. Istilahnya tidak ekspansi. Ekspansi enggak ada. Kita enggak punya Sepemahaman saya, Nabi Muhammad juga tidak ekspansi. Nah, mungkin nanti Habib Jawar bisa menjelaskan sejak kapan kok Islam kemudian menganut ekspansi itu. Apa yang menyebabkan itu? Oke. Oke, jadi saya gimana posisinya? Lanjut dong. Boleh nggak sih ini kita ada lagi nggak yang mau nanya tentang Konghucu? Hah? Sama mungkin saya titip juga Bang Kristan. Itu kita kalau ketemu, kita nggak tahu ya dia orang Konghucu atau enggak. Tapi orang-orang Chinese itu dulu saya ketemu orang Chinese banyak di Surabaya. Itu memang takdimnya, penghormatannya kepada orang tua itu tinggi sekali. Oh iya. Jadi orang tuanya diajak olahraga, terus diajak dengerin musik, diajak ngumpul dengan teman-temannya yang juga seumuran. Nah itu juga, kalau itu fenomena apa? Itu adalah impact dari ajaran Konghucu yang menekankan dari bakti. Bakti akhirnya jadi feodal katanya, digebugin sama orang tua, kalau pakai kayu kecil jangan ngelawan, kata Konghucu. Tapi kalau pakai kayu gede lari lah. Ya mati lah.
Nah itu clear itu di kitab Xiaoqing-nya Konghucu ada. Cuman itu kan dimispersepsikan. Lu harus takluk sama, enggak begitu di tradisi Tionghoa itu. Yang tua itu dikasih respect, catatannya apa? Dia harus love, dia harus sayang sama yang muda. Itu automatically nggak usah diajarin itu. Yang muda itu kalau yang tuanya lebih sayang sama dia, pasti yang muda hormat. Itu automatically itu. Tapi kan kita Konghucu dituduh feodal, dituduh begini-begini. Barat ini ngeri bos. Serius, saya bilang ini ekspansi segala. Saya bukan bela Tiongkok ya. Tiongkok segitu adidayanya dia, nggak ada otaknya mau menjajah orang. Beda, DNA kita sama. Saya memaknai Islam Nabi Muhammad itu dalam rangka defensif tuh. Karena attacking from the others. Bukannya attack. Defend, bos. Gimana tadi? Cina nggak ada? Nggak ada semangat menjajah awal-awal itu nggak ada. Dagang dia bos, nyari duitnya cuan aja. Ngutangin aja. Oh, kalau itu nanti begini. Enggak, gue selalu nanya nih gue. Oke. I mean begini loh. Mungkin maksudnya model penjajahannya beda. Bib, nah itu kan begini. Bentar guys. Bib, lu tuh jangan kebanyakan nanya. Keyakinan gue tuh kan di lu tuh tahu semua. Lo dari tadi nanya mulu nih, gimana keyakinan gue, Bib? Kenapa hari ini Cina rada great, semua cuan segala macam? Itulah gara-gara Cina udah pada meninggalkan Konghucu. Enggak, ini bukan jawaban pembelaan. Dulu Gus Dur enteng tuh kalau kenapa waktu dia bela Konghucu. Salah satu jawabannya apa? Semua Cina itu Konghucu. Digebukin sama Impres 14 tahun 67 tuh. Melarang adat istiadat Cina, budaya Cina, huruf Cina. Enggak lah, gue jadi Kristen nama gue bang. Nama gue harusnya Tantayang. Iya karena bapak gue nggak kaya kan. Kalau kaya gue pindah ke Singapura dulu. Iya kan karena didiskriminasi kita. Tapi kan bukan begitu tekniknya. Tapi kita bela Indonesia dan segala macam. Nah balik lagi tadi soal pernyataan Cina kenapa great segala macam. Nah itu kegagalan dalam teknik. Di Deng Xiaoping bilang dia nggak peduli kucing itu hitam atau putih. Yang penting bisa nangkap tikus. Nah itu diadopsi dari ketika dia sekolah di Perancis. Barat lagi yang salah bang. Kalau di Tiongkok itu pemahamannya, kalau nggak mau nyubit jangan dicubit. Kit si Putiok Busi Izin itu kalau Konghucu ditanya sama muridnya, guru apa yang bisa jadi pedoman hidup sepanjang zaman yang bisa kita pakai? Tolong kasih aja saya satu kalimat kata muridnya yang namanya Cukong tuh yang tadi kaya banget tuh. Yang akhirnya sama pers Indonesia dituduh konglomerasi Cina yang banyak malingin ini nih sumber daya alam Indonesia nih. Itu gara-gara Cina-Cina yang gitu tuh kita jadi pusing. Oh iya pak, kita jadi didiskriminasi Cina-Cina eksklusif kayak gitu. Cina-Cina kayak kita yang di Cina Benteng di pinggiran Cisadane mana ada itu kita. Kita udah 7 generasi ini kita hidup berdampingan. Kelenteng kita 200 tahun mana ada dibakar sama orang muslim. Nggak ada itu, hidup asik-asik aja kita ini. Iya kan? Nggak ada itu. Nah itu yang terjadi bang. Ya, jadi itu mungkin pembelaan atau segala macam. Tapi gua nggak pernah punya kesempatan buat bilangin. Apa guru motonya? Apa yang diri sendiri tidak inginkan, jangan diberikan kepada orang lain. Pendekatannya menuntut diri sendiri. Nggak nuntut orang lain, maka nggak bisa dia jadi agama yang misionaris. Tadi, gue nih Konghucuin Habib Jafar, nggak bakalan dapet pahala gue. Nggak ada urusan gue masuk surga apa enggak. Kalau gue bakal masuk surga apa? Kalau ngeliat orang yang yatim, yang janda, yang balu, yang sebatang kara, gue tolong dia, gue baru masuk surga. Bukan suruh mindah-mindahin orang jadi agama kita. Nggak menarik kalau di Konghucu. Ya ini soal pendekatan ya soal pendekatan menurut saya ini soal pendekatan aja. Soal nanti benar mana apa benar salah nggak tahu dah, ya kan? Tapi gue sebagai seorang Konghucu meyakini itu, gitu loh. Itu aja sebenarnya. Udahlah, ya kebanyakan nanti. Kok gue seneng gue dengar penjelasan lo tuh. Bisa ya lu. Menarik jadi gitu. Terakhir. Lo ini deh. Nggak ada tuntutan gitu. Ya? Lo nggak ada ancaman ya? Hensar Konghucu aja lah ngeribetin juga di Islam. Terakhir, ini cahayanya banyak sekali. Tapi nggak, gue yakin banget di Konghucu tuh nggak ada tuh pertanyaan-pertanyaan tentang spektrum tuh. Nggak ada ancaman. Tapi surga ada.
Ada surga ada. Ya pakai itu coba, pakai gimana surga di Konghucu coba. Rim kasih Rim kasih nih. Kita biar udah pencerahan ini kan cahaya nih. Menghadirkan cahaya, gue ngerti nih sekarang nih kenapa judulnya ini. Beb, lo berkewajiban mempertahankan umat lo nih. Jadi kelihatan kan yang sok percaya kan. Selain surga ini terakhir tadi penting sekali tentang moderasi dan toleransi. Jadi itu makanan tuh selama ini kita tuh menyatukan gitu loh. Jadi Hasanah Konghucu seperti apa, membiarkan perbedaan itu natural apa saja atau seperti yang selama ini disatukan apalagi yang ekspansif itu tadi. Termasuk yang surga tadi. Iya, pertama doktrinnya gue sering ngomong sama Habib, Tuhan itu gak pernah setuju kita sama bos. Itu bahasa agak ngeri tuh. Diciptain sama dia yang hitam, yang sipit, yang jelek, yang mancung, yang pesek, segala macam. Enggak, Tuhan gak setuju kita sama. Karena algoritma dan software yang dibikin sama Tuhan kita beda. Konghucu itu lebih sebenarnya seperti deisme, Beb. Ya, Tuhan tuh gak main ngehukum kita apa enggak. Selama you ikutin softwarenya, algoritmanya, you selamat. Kalau you ngelawan hukum, jadi gini, it is not God who cast the evil time. Ya. Kau pakai bahasa Inggris karena Mandarinnya gue lupa. Ya. Oke. Barat. Pinjam dikit. Kan ini kan lingua franca, bos, ya kan? Yoi. Ya kan? It is not God who cause the evil time, but it is you who have strayed from the old path. Jadi kesengsaraan, kedurjanaan, kesulitan segala macam bukan dari Tuhan, tapi lu sendiri yang menyimpang dari jalannya. Dari hukum-hukumnya. Selama lu ikutin softwarenya, algoritmanya, you pengen selamat. Gitu tuh, sorganya gitu tuh bang. Kalau sorganya Konghucu, tetap perspektifnya di bumi. Dia nggak ada kayak di dunia fantasi bang nanti kalau mati. Nggak, ya ini ya, sorry, ini gua nggak ada. Apa, lo ya. Pokoknya hari ini lo gue belain. Iya. Pokoknya selama Habib belum bisa sekeren itu, bahaya nih. Jauh nggak surganya Konghucu, jauh nggak? Enggak. Jadi surga Konghucu waktu ditanya apa sih yang bikin kita enak itu nyaman? Papa mama dalam keadaan sehat. Tuh benar-benar. Kakak adik dalam keadaan akur. Ketika you punya berkah lebih banyak, you bagi kepada yang nggak punya. Surga ya begitu. Menurut Konghucu. Jadi ada hukum yin yang lah. Yin yang itu kan bukan opposite tuh, Mas Sabrang. Jadi dia komplementer, tapi dia software algoritma. Kalau you begini, you bakal begini. Kalau you begini, bakal begini. Makanya Konghucu nggak laku karena terlalu terbuka dan fair. Iya nggak di Konghucu gini. Kebahagiaan tidak boleh sampai puncak. Cuma gitu bunyinya. Boleh bahagia harus, tapi jangan mentok bos. Minum ciu oke. Serius kalau di Konghucu gitu. Tapi jangan mabok. Iya jangan mabok. Kalau di Konghucu orang sembayangnya kita pakai ciu kok. Gimana ente? Adegan ini tidak untuk ditiru ya. Iya. Enggak kenapa? Karena four season. Tiongkok kan four season dingin. Ya minum summer nggak boleh. Ada rule yang kayak gitu-gitunya. Konghucu begitu memang. Dan Konghucu dia nggak bakalan laku karena dia nggak mentransformasikan itu sesuai dengan perkembangan zaman, Mas Abrang. Balik lagi tadi dia teorinya Prasuci, kalau kecil itu keren gitu, nggak perlu banyak, kecil yang penting ngegigit, gitu bahasanya tuh. Chris, kalau di Konghucu ada nabi nggak? Nabi, nah bahasa kita tentunya bukan nabi istilah Arab. Nabi itu kan sang penyampai, nanti orang ini. Baru kalau yang bawa kitab suci namanya rasul. Bagi kita kalau Konghucu atau Konfusius itu gelarnya Taiseng Ciseng Siansu Konghucu. Guru agung sepanjang masa yang akan menyelamatkan kita kalau kita ikutin dia. Sia-sia. Kira-kira gitu bahasanya. Nah, pengakuan imannya orang Konghucu, Pak Mas Sabrang, Beb, begini bunyinya. Hong Tian Siante It Kau Sengjin Taiseng Ciseng Siansu Konghucu. Artinya gini nih, bahasa Indonesia. Bahwa Tuhan itu kita sebut Sangte dan aku yakin Konghucu lah yang diutus olehnya. Mirip nggak coba sama dua kalimat syahadat?
Tetap kalau gue, ini pembelaan gue, di Islam ada 1024 nabi lagi, Bib. Yang nggak ditulis selain 25. Konghucu pasti di situ, bos, kata Gus Dur. Kata Gus Dur, kata Mbah Nun di situ. Karena di Islam diyakini setiap bangsa, setiap komunitas, setiap ini dikirim penyelamat sama Allah. Itu kalau di Konghucu. Udahlah ya. Gua takut salah ngomong. Baru kali ini umat Islam kiainya Konghucu. Dan sehusu ini coba. Apalagi tadi prinsip keren sekali. Papa mama sehat, tidak penyakit kulit ya. Mas Karim. Kakak adik akur. Oke, kakak adik akur titik-titik. Untuk nanti tahun 2029. Jadi nanti setelah akhir tuh Sohibul Baiti spesial kita tambah sahadat bareng lagi ya. Versi Konghucu. Pengaruh Konghucu udah terlalu luas. Ini menghadirkan cahaya loh, bos. Serius benar. Jelas-jelas ini menghadirkan hanya cahaya. Hanya kaca yang membuka ruang cahaya untuk Konghucu. Ini jelas banget. Iya betul itu. Gus Dur hanya membuka kan? Makanya yang di KC pasti masuk surga semua otomatis. Surganya digelodok. Guys, sedikit lagi nih. Kalau setan ada setan di Konghucu setan. Udah ya. Jadi gini, kalau Anda hidup tidak dalam firman, Anda akan jadi kue. Kue itu adanya rohnya mengembara. Gentayangan. Mengembara istilahnya. Jadi supaya dia nggak mengembara, anak cucunya itu wajib mendoakan dia. Jadi begini kalau di Konghucu, biarpun bapak kita rampok, maling segala macam, tapi kalau anaknya memperbaiki kesalahan emak bapaknya yang jahat tadi, emak bapaknya selamat juga. Amin. Kira-kira begitu. Nggak tahu udah bahasanya dia nggak. Jadi makanya kalau di Konghucu penting, orang Konghucu kan dituduh nggak ada surga neraka. Bos, agama yang paling serius bicara afterlife tuh Konghucu. Kenapa? Buset, orang Konghucu kalau mati keluarganya 3 tahun dia berkabung. Tahlilnya bisa sampai 3 tahun. Serius, Bib. Iya itu makanya kalau di Islam kan ada 1000-an hari itu. Iya tahlil 1000 hari ya sama 3 tahun. Kenapa 3 tahun? Cenglinya nih. Ini cengli itu fairnya. Kenapa? Karena Anda sebelum 3 tahun dalam kitab Bakti Konghucu, Anda masih dicebokin, masih disuapinin sama orang tua Anda. Itu umurnya 3 tahun. Makanya tahlil 1, 3, 7, kemudian 40, setahun, kemudian 1000. Yaitu hidup kita jadi ribet karena dipengaruhi dia itu. Pantesan Gus Dur membela Konghucu ya? Iyalah. Pastilah Gus Dur keren lah. Beb, langsung tanggapin Beb.